Baik, adapun mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini yaitu Indonesia adalah negara maju. Sebagai Indonesia, Dewan ini akan menghapuskan pajak pekerja sampai para pengampulan pajak membayarkan pajaknya. Sebelum kami lanjut, izinkan kami selaku pembicara pertama memperkenalkan tim oposisi. Ahmad Ansari selaku pembicara pertama, Rizky William selaku pembicara kedua, dan Muhammad Rifal selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terpelajar, kami dari tim oposisi secara tegas melakukan penolakan terhadap mosi perdebatan kali ini untuk melakukan penghapusan pajak pekerja. Status quo yang terjadi sekarang adalah hanya 5 negara yang melakukan penghapusan atau meniadakan pajak bagi para pekerja di negaranya. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa mereka semua adalah negara maju. Diketahui, 4 dari 5 negara tersebut melakukan penghapusan atau meniadakan pajak pekerja dikarenakan tarif hidup di negara mereka sangatlah tinggi. Perlu diketahui, indikator yang dilihat dari penentuan negara maju adalah salah satunya perekonomian. Dalam hal ini pendapatan per kapita. Dan dalam meningkatkan pendapatan per kapita, yang harus dilakukan adalah percepatan pembangunan yang memberikan stimulus untuk mempercepat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Dan dalam merealisasikan percepatan pembangunan diperlukan dana. Dan Indonesia sebagai negara yang dananya sebagian besar bersumber dari pajak, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan penerimaan pajak yang nantinya dapat dialokasikan kepada percepatan pembangunan. Namun, Dewan Juri yang terpelajar, dalam perjalanannya penerimaan pajak tidak berjalan baik sebagaimana diinginkan. Dalam hal ini, masalah yang biasa didapatkan adalah pengampulan pajak. Dalam ilmu perpajakan, ada 2 jenis pengampulan pajak. Yang pertama adalah pengampulan pajak yang diartikan sebagai orang yang tidak membayarkan pajaknya dengan cara tidak melaporkan atau menyembunyikan asetnya untuk dihindarkan dari pembayaran pajak. Yang kedua adalah pengumpulan pajak yang melakukan pembayaran pajak namun tidak pada jumlah yang seharusnya dengan motif pemalsuan faktur penjualan atau mengalihkan laba penghasilan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Dewan Juri yang terpelajar, keresahan yang dirasakan dari tim oposisi adalah dengan adanya penghapusan pajak dapat dalam hal ini penghapusan pajak pekerja dapat mengganggu stabilitas keuangan diakibatkan penurunan pendapatan negara yang menyebabkan perekonomian dan pendapatan per kapita sulit untuk ditingkatkan karena terhambatnya percepatan pembangunan. Dan nantinya realisasi untuk mendapatkan predikat negara maju akan juga semakin sulit untuk dicapai. Dewan Juri yang terpelajar, untuk menyelesaikan masalah ini, kami dari tim oposisi memberikan 2 mekanisme untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah pengampunan pajak terintegrasi. Pengampunan pajak dimaksudkan untuk melakukan atau meningkatkan penerimaan pajak yang disertai dengan pendataan secara masif terhadap aset warga negara yang tidak atau belum dilaporkan kepada otoritas pajak, dengan catatan bahwa mereka tidak diberikan sanksi, dalam hal ini sanksi administrasi, sanksi denda maupun pidana. Momen ini juga dapat dijadikan sebagai momen untuk memancing keluar para pengumpulan pajak untuk segera melaporkan dan melakukan pelunasan hutang pajaknya. Kemudian transparansi sistem pajak. Transparansi sistem pajak dilakukan untuk memperluas cakupan pengawasan aktivitas perpajakan, di mana baik otoritas pajak maupun publik memiliki kontribusi untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap dunia atau terhadap aktivitas perpajakan yang ada di Indonesia. Terakhir, Dewan Juri yang terpelajar, kondisi ideal yang kami inginkan dari tim oposisi adalah dengan tidak dihapuskannya pajak pekerja disertai dengan pemaksimalan penerimaan negara, nantinya dapat digunakan untuk percepatan pembangunan sehingga perekonomian dan pendapatan per kapita Indonesia dapat semakin meningkat, sehingga nantinya realisasi untuk mendapatkan predikat negara maju dapat segera disematkan atau dapat segera didapatkan bagi diri bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Yang terpelajar, mekanisme yang kami tawarkan adalah mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah yang dapat kita temukan pada mosi perdebatan kali ini. Yang pertama adalah penyelesaian masalah yang dapat dihasilkan karena penghapusan pajak sekaligus dapat mengatasi masalah para pengumpulan pajak yang nantinya akan mempermudah Indonesia mendapat predikat negara maju. Mekanisme
Pertama adalah pengampunan pajak terintegrasi. Pengampunan pajak yang dilakukan untuk memicu kepedulian publik untuk membayar pajak. Selain itu, pengampunan pajak kami jadikan sebagai jembatan yang baik untuk memperbaiki hubungan dengan para pengampunan pajak. Pengampunan pajak dapat menjadi amal yang baik dan era baru ketatan pajak Republik Indonesia, sehingga perlunya adanya integrasi program tentang peningkatan kesadaran pembayaran pajak di Indonesia seperti pembekalan, sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi Indonesia yang berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun mekanisme yang kami tawarkan yang kedua yaitu transparansi sistem pajak. Transparansi sistem pajak ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama, akses otoritas pajak terhadap informasi yang berkaitan dengan pajak. Hal ini agar otoritas pajak mendapatkan akses pemantauan dan tindakan yang diperlukan dalam hal untuk mengurus para pengampunan pajak tersebut, sehingga mereka dapat mudah telah memantau para pengampunan pajak. Kedua, terbukanya akses dalam pembayaran pajak ke publik. Hal ini dimaksudkan dengan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak serta pemantauan bagi para pengampunan pajak. Maksudnya adalah demikian. Maksudnya adalah dengan adanya akses yang bisa didapat masyarakat ini, masyarakat dapat memantau secara tidak langsung para pengampunan pajak. Data-data yang diupload itu sesuai tidak dengan apa yang di lapangan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam hal ini. Ketiga, transparansi otoritas pajak dan kerjasama pertukaran informasi antar negara. Pembayaran laba atau pembayaran kekayaan biasanya mereka lakukan dengan mengirim kekayaan mereka ke luar negeri atau mengirim mereka punya ekspor ke luar negeri. Itu tidak sesuai dengan hal yang terjadi, sehingga itu memunculkan celah para pengampunan pajak ini untuk tidak membayar pajaknya, sehingga hal ini perlu sebagai jembatan agar data yang kita terima sesuai dengan data yang diterima ke negara tujuan, sehingga adanya kecocokan untuk tidak ada lagi celah bagi para pengampunan pajak untuk hal ini. Masuk ke badan argumentasi yang dapat menguatkan mekanisme kami. Yang pertama adalah problematika penghapusan pajak ini. Menurut kami, penghapusan pajak bagi para pekerja itu tidak sesuai. Mengapa demikian? Karena pada tahun 2019 saja target pajak di Indonesia itu tidak mencukupi, apalagi dihapuskan pajak. Hal itu menurut kami sangat tidak relevan dalam keadaan kita sekarang ini. Yang kedua yaitu kami bangga dengan mekanisme kami, yaitu pengampunan pajak yang terintegrasi. Mengapa demikian? Karena penghapusan pajak terintegrasi itu menurut kami merupakan jalan yang tepat, karena hal itu dapat karena itu tidak terbukti pada tahun 2017 di mana pengampunan pajak yang terintegrasi itu tidak dilakukan oleh pemerintah, dan hasilnya banyak para miliarder di Indonesia melaporkan pajaknya. Lalu data tersebut sebagai acuan kepada mereka agar tidak dapat mengemplang pajaknya lagi. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat dan terpelajar, saya pembicara ketiga dari tim oposisi akan memberikan rekonstruksi dari pembicara pertama dan pembicara kedua kami. Pendapatan per kapita suatu negara dapat dijadikan cerminan keadaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Indikator yang penting dalam peningkatan perekonomian adalah keberhasilan pembangunan yang dilakukan dalam rangka menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi.
Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan diperlukan dana untuk merealisasikannya. Indonesia yang sumber dananya sebagian besar dari pajak harus melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Dewan Juri yang terhormat, dalam kesempatan kali ini kami dari tim oposisi menawarkan dua mekanisme guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak yang nantinya digunakan untuk mempercepat pembangunan perekonomian sehingga predikat negara maju dapat dicapai. Mekanisme pertama yakni pengampunan pajak terintegrasi dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak yang disertai dengan pemberian pembekalan dan sosialisasi mengenai edukasi pajak sehingga publik memiliki kesadaran akan pentingnya pajak. Sedangkan transparansi pajak dilakukan agar penyelewengan pembayaran pajak dapat diminimalisir karena cakupan pengawasan yang semakin luas. Dewan Juri yang terhormat, skenario terburuk yang akan terjadi dengan adanya penghapusan pajak pekerja yang diperparah dengan adanya pengamplang pajak dapat mengganggu kestabilan perekonomian serta terhambatnya percepatan pembangunan dan realisasi untuk menjadi negara maju. Adapun poin-poin yang menjadikan mekanisme kami patut untuk dipertimbangkan yaitu 1. Mekanisme kami adalah mekanisme yang komplit untuk menghindari penghapusan pajak dan penyelesaian masalah pengamplang pajak demi tercapainya predikat negara maju bagi negara Indonesia. 2. Mekanisme kami dapat dijadikan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyelewengan pajak. Dalam hal ini, pengamplang pajak dengan peningkatan keterbukaan sistem perpajakan. Pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat dan terpelajar, kami dari tim oposisi dari awal sampai akhir tetap yakin dan berdiri teguh dengan menolak mosi kali ini. Terima kasih.